Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu aplikasi yang bisa digunakan di dalam proses pembelajaran daring. Untuk bisa mengakses sistem pembelajaran daring FTI UMI, maka pertama-tama adik-adik sekalian harus membuka salah satu browser yang ada. Kemudian di dalam kolom pencarian adik-adik bisa mengetikkan kata kunci e-learning FTI UMI. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan situs-situs yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan. Ya, adik-adik tinggal mengklik situs ini, ya, maka akan ditampilkan yang seperti ini. Nah, di dalam dashboard ini atau landing page ini tersedia beberapa menu, di mana menu itu berkaitan dengan aplikasi atau program studi yang ada di dalam sistem ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam dashboard ini ada program studi teknik kimia, teknik industri, pertambangan, profesi jujur, dan pasca teknik kimia. Nah, untuk bisa mengakses sistem e-learning, maka kita tinggal mengklik atau memilih salah satu program studi yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh di sini kita akan mencoba masuk ke sistem pembelajaran daring teknik kimia. Klik. Nah, ini adalah halaman utama dalam sistem pembelajaran daring kita. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan login dengan cara mengklik tombol atau tulisan login yang ada pada sudut kanan atas. Nah, di sini kita pada saat setelah kita mengklik login, maka akan diminta kita untuk mengisikan username dan password. Nah, username dan password ini adik-adik bisa dapatkan melalui admin sistem, atau juga bisa menghubungi sekretaris jurusan masing-masing prodi. Ya, di sini saya coba masukkan, di mana username-nya itu merupakan diisi dengan stambuk ini, kemudian password, ya. Setelah kita isi, kita klik tombol login. Ya, nah di sini kita sudah masuk di halaman dashboard. Untuk mengakses kurs atau mata kuliah yang kita ikuti, ada banyak cara. Yang pertama bisa dengan cara mengklik menu kurs, kemudian tinggal memilih mata kuliah yang diikuti, atau juga dengan cara masuk ke set home. Kita klik set home, kemudian di menu bawah ini ada menu available course, ya, kita bisa scroll, atau dengan cara juga kita bisa masuk ke tombol ini, bisa ke kolom pencarian bisa, atau dengan cara mengklik semester yang kita ikuti. Misalnya ini semester akhir, ya. Kemudian misalnya saya sekarang ingin masuk atau bergabung ke mata kuliah perpindahan panas yang ada di semester 6, ya, tinggal diklik semester 6. Ya, nanti kita tinggal memilih mata kuliah kita. Ya, sini ada banyak mata kuliah. Ya, mata kuliah ini harapannya harus sesuai dengan kelas yang kita pilih, sesuai dengan KRS, supaya nanti tidak ada masalah ketika dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan masuk ke mata kuliah perpindahan panas kelas D. Ya, jadi angka D di sini atau huruf D ini menandakan kelas. Klik.
Ya, maka ketika kita akan masuk, maka akan diminta untuk masukkan enrollment key. Enrollment key ini adalah kunci yang harus dimasukkan ketika kita ingin bergabung. Untuk mendapatkan enrollment key ini, kita bisa menghubungi dosen pengampu masing-masing. Ya, misalnya saya masukkan, ya, kemudian klik tombol enroll me. Ya. Nah, setelah kita mengklik tombol enroll me, maka kita sudah bisa mengakses semua materi-materi ajar yang sudah diupload oleh dosen pengampu. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa bagian. Yang pertama ada informasi mengenai satuan acara pengajaran dari mata kuliah yang kita mata kuliah yang kita belanjakan. Ya. Kemudian di sini ada beberapa topik, ini materi yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, selanjutnya untuk melihat materi-materi tersebut, kita tinggal mengklik materi yang akan kita baca. Ya, misalnya saya ingin membaca tentang topik 3. Ya, tinggal diklik filenya nama filenya. Ya, maka kemudian akan ditampilkan isi dari materi tersebut. Ya, ini kita bisa baca di sini. Seperti ini. Jadi sangat mudah sekali dan tentu sangat membantu kita di dalam proses pembelajaran, terutama bagi mahasiswa yang malas mencatat. Ya, saya kira ini sangat membantu sekali ya. Nah, ini tentang bagaimana kita mengakses mata kuliah. Nah, biasanya dosen itu akan memberikan tugas. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengambil tugas kemudian menjawab atau mengirim jawaban yang telah kita kerjakan dari tugas yang kita kerjakan. Nah, di sini misalnya si dosen telah memasukkan ada tugas. Ya, di sini ada tugas. Nah, untuk mengakses tinggal klik tombol ini tugas, dia dari tugas yang kita kerjakan. Nah, kemudian di sini ada ada jendela yang memperlihatkan kita. Di sini ada nama file tugas yang bisa kita download, kemudian ada submission status, no attempt, ini artinya kita belum mengirim apa-apa. Kemudian di sini ada grading status ini adalah status nilai yang diberikan nanti oleh dosen. Ini berarti no graded, artinya tugas kita belum diberi nilai. Ya, memang belum diberi nilai karena memang kita belum mengirim apa-apa ya. Nah, kemudian ada tombol add submission. Ini tombol berfungsi untuk mengirim tugas. Nah, sebelum kita mengirim tugas, maka tentu kita harus mendownload dulu tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, untuk mendownload tugas, kita bisa mengklik nama file dari tugas. Ya, kemudian kita akan diminta untuk menyimpan, ya. Simpan, misalnya kita simpan saja di dokumen. Ya, save. Maka kita bisa lihat di sini statusnya file tersebut sudah di-download. Nah, setelah file itu download, kemudian tentu kita baca, kemudian kita kerjakan. Nah, setelah kita kerjakan, maka langkah berikutnya adalah mengirim. Nah, untuk mengirim jawaban dari tugas yang telah kita kerjakan, adik-adik tinggal mengklik tombol Add Submission. Ya, diklik seperti ini. Ya, kemudian nanti di sini ada jendela untuk mengirim file dari tugas kita. Nah, untuk mengirim file, adik-adik tinggal mengklik gambar Add New File, atau bisa juga melakukan drag and drop file ke dalam kotak ini. Ya, kita coba saja untuk meng-add file. Ya, kemudian pastikan bahwa tombol choose file ini aktif. Nah, kalau misalnya tombol choose file ini tidak kelihatan, biasanya tidak kelihatan, itu adik-adik bisa mengklik tombol upload file yang ada di sebelah kiri. Maka otomatis menu atau pilihan ini akan terbuka. Nah, adik-adik tinggal mengklik choose file untuk memilih file jawaban adik-adik. Kemudian kita pilih file yang jawaban tadi. Ya. Kemudian klik open. Nah,
Kemudian setelah kita meng-add file, maka pastikan statusnya seperti ini ya. Nah, di kolom ini tadi kan kosong, dan sekarang sudah terisi nama file tugas kita atau jawaban dari tugas kita seperti ini. Setelah itu kita tinggal klik Save Change. Nah, di sini tadi berubah statusnya ya. Setelah kita mengirim tugas, maka sistem akan memberikan konfirmasi ke kita seperti ini. Jadi tadi submission statusnya not attempt, nah sekarang submitted for grading, artinya kita telah melakukan submit tugas dan siap untuk diberi nilai. Kemudian di sini ada informasi mengenai file submissions, ya ini nama file tadi kita. Kemudian di sini ada tanggal dari pada saat kita melakukan upload atau pengiriman tugas. Ya, kira-kira seperti inilah proses dari pembelajaran daring kita. Semoga video tutorial ini dapat membantu adik-adik di dalam melakukan proses pembelajaran secara daring. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.